Lebih dari 100 umat muslim menggelar unjuk rasa di luar gedung pengadilan. Datang sini macam mana yang awak pun tahu, atas dasar membantah Kristian ingin menggunakan kalimah Allah. Jadi kita beri sokongan pada sahabat-sahabat kita yang lain, NGO-NGO yang lain, supaya kemenangan itu berpihak kepada agama Islam. Mereka berdoa dan mengumandangkan takbir sambil menunggu keputusan pengadilan, dan ketokan palu yang mendukung larangan tersebut disambut gembira oleh mereka. Jika ada mana-mana pihak menggunakan kalimah Allah sewenang-wenangnya dan bertentangan dengan keputusan mahkamah dan perlembagaan negara, kita juga akan turut mengambil tindakan undang-undang selepas ini. Namun nama Allah telah digunakan secara luas dalam Alkitab bahasa Melayu selama beberapa generasi dan tidak pernah ada masalah. Salam sejahtera. Di video ini, kita membahas dilarangnya umat Kristen menggunakan kata Allah. Sebelumnya, mohon kerelaan saudara-saudaraku untuk like, subscribe, tekan tanda lonceng, and share, agar kami bisa terus menampilkan klarifikasi ringan tentang hal yang kontroversial di sekitar kita. Mari kita mulai. Medio 1986, Pengadilan Tinggi Malaysia melarang umat Kristen menggunakan kata Allah dalam aktivitas keagamannya. Puluhan tahun umat Kristen Malaysia ditindas rasa keadilannya oleh keputusan institusi yang konon katanya tempat manusia meminta keadilan di dunia. Alasan pelarangan umat Kristen Malaysia menggunakan kata Allah oleh Pengadilan Tinggi Malaysia di antaranya karena di Bible tidak ada istilah Allah, yang ada adalah God dan Lord. Bagi hamba, kalimah Allah cuma untuk umat Islam. Macam yang tadi ada beberapa pemimpin kata tadi, di dalam Bible atau lain, dalam bahasa lain tak ada penggunaan Allah kat dalam tu. Dia gunakan God, Lord, or Jesus. Kenapa lah tiba-tiba dalam bahasa Melayu nak guna dalam perkataan Allah? Bahkan sekelas tokoh intelektual seperti mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Tun Dr. Mahathir Mohamad juga mengeluarkan statement serupa. Kalau kita kata Allah itu boleh digunakan untuk sebarang agama, itu tak tepat. Yang tepat ialah Allah, perkataan Allah itu bermula dengan agama Islam. Kalau ada pihak lain yang nak menggunakan nama itu, apa tujuannya selain daripada untuk menipu pemikiran supaya orang itu anggap agama ini sama dengan agama ini. Pelarangan umat Kristen menggunakan kata Allah disebabkan pandangan keliru yang beranggapan agama Kristen berasal dari benua Eropa. Penggunaan kata God dan Lord untuk kata Allah di Bible umat Kristen di Malaysia adalah pengaruh dari misionaris kulit putih yang membawa ajaran Kristen masuk ke wilayah kerajaan Malaysia, terutama di Sarawak dan Sabah. Kerajaan Malaysia adalah bekas koloni Inggris yang mempengaruhi Bible umat Kristen Malaysia mengandung idiom-idiom Inggris. Gambaran keliru tersebut disebabkan pihak-pihak tersebut buta akan fakta sejarah yang membuktikan Kristen lahir dan tumbuh pertama kali di wilayah Timur Tengah, tepatnya di wilayah Israel dan Palestina pada saat ini, 600 tahun sebelum munculnya Islam di Jazirah Arab. Mengutip pendapat seorang tokoh agama Kristen Ortodok Timur, Dr. Bambang Nursena, seorang peneliti sejarah Kristen dan agama-agama dunia, yang menyatakan, berdasarkan fakta sejarah, kata Allah sudah digunakan oleh umat Katolik Arab pada abad keempat, jauh sebelum munculnya agama Islam. Hal tersebut dibuktikan pada Konsili Gereja Katolik Sedunia yang dilaksanakan di kota Efesus, Turki pada tahun 413 Masehi atau 200 tahun sebelum munculnya Islam, semasa Turki masih menjadi wilayah Katolik Timur Bizantium. Tercatat ada seorang uskup, utusan Gereja Katolik Arab dari wilayah Elusa yang bernama Monsinyur Abdullah. Selain itu, ayah Muhammad yang sebelum munculnya agama Islam juga bernama Abdullah, maka namanya Muhammad bin Abdullah. Kita ketahui, kata Abdullah bermakna abdi atau hamba Allah.
Bangsa Arab sebelum munculnya Islam adalah penganut pagan yang menyembah dewa-dewa, yang memiliki sesembahan yang disebut Allah juga. Sesembahan tersebut memiliki 3 orang putri-putri Allah yang bernama Alata, Uzza, dan Manat. Dalam hal ini, kata Allah adalah gelar atau title untuk menyebut sesembahan. Sesembahan, ilah atau Allah tersebut ada lagi namanya. Contohnya, umat Kristen menyebut Allahnya yang turun ke dunia menjadi manusia adalah Tuhan Yesus. Selain itu, di abad-abad awal, orang Katolik Arab sudah menggunakan Injil berbahasa Arab yang ada kata Allah di dalamnya. Untuk diketahui, bahasa Arab sudah digunakan di agama Katolik jauh sebelum munculnya agama Islam. Semua itu dapat dijumpai pada dokumen-dokumen gereja. Selain yang telah disampaikan tadi, bukti-bukti penggunaan kata Allah sudah digunakan umat Katolik Arab sebelum lahirnya Islam juga dapat ditemukan pada prasasti-prasasti Katolik berbahasa Arab. Di antaranya, pertama, pada prasasti Ummul Jimal 1, terdapat tulisan kata Allah pada prasasti ini. Prasasti Ummul Jimal 1 adalah prasasti Katolik berbahasa Arab tertua. Kedua, pada prasasti Ummul Jimal 2. Di prasasti ini terdapat tulisan kalimat yang berbunyi, Allah mengasihi Ulaih bin Ubaidah. Ketiga, pada prasasti Zabat yang dibuat pada tahun 512 Masehi, sedangkan Muhammad baru lahir pada tahun 571 Masehi. Berarti prasasti Zabat sudah ada 99 tahun sebelum munculnya Islam. Di prasasti ini tertulis dalam bahasa Arab yang artinya, demi nama Allah sang sesembahan. Keempat, pada prasasti Haran yang dibuat pada tahun 568 Masehi, 3 tahun sebelum Muhammad lahir, atau 43 tahun sebelum munculnya Islam. Prasasti ini juga sudah menyebutkan kata Allah. Semua prasasti berbahasa Arab tersebut adalah milik agama Katolik, dibuktikan dari tanda yang tercetak berupa lambang salib atau Yerusalem Cross di semua prasasti tersebut. Selain prasasti-prasasti tadi, bukti yang menyatakan kata Allah sudah digunakan jauh sebelum adanya agama Islam dapat ditelusuri melalui penggunaan nama-nama orang Arab sebelum munculnya Islam yang berujung lah, yang mengandung unsur kata Allah. Dari semua fakta-fakta sejarah yang ada, tidak bisa dibantah, justru umat Katolik Arab lah yang lebih dahulu daripada Islam dalam menggunakan kata Allah dalam kitab suci serta ritual agama Katolik. Walau Katolik Arab lebih dahulu menggunakan kata Allah dalam aktivitas keagamaan, umat Katolik Arab tidak melarang agama lain menggunakan kata Allah dalam ritual agama mereka. Sungguh lawak dan aneh, tiba-tiba ribuan tahun kemudian, umat Islam Malaysia pula yang mengklaim kata Allah adalah milik mereka, dan hanya mereka yang boleh berhak menggunakannya. Seperti yang terlihat pada banner-banner yang mereka bawa pada unjuk perasaan di depan pengadilan Malaysia, demi menekan hakim-hakim yang sedang mengadili perkara tersebut, agar tunduk pada tuntutan mereka. Kesombongan dan rasa superioritas dalam beragamalah yang menyebabkan orang-orang yang mengklaim kata Allah milik mereka dan tidak boleh digunakan pihak lain. Kesombongan tersebut membuat buta terhadap fakta sejarah dan fakta teologi yang menyatakan bahwa agama Kristen bersama agama Yahudi dan Islam adalah agama samawi yang sama-sama bersumber dari Allah. Jika ada pihak yang mengatakan Allah bagi masing-masing agama yang sama-sama agama samawi adalah Allah yang berbeda, berarti pihak tersebut secara tidak langsung mengakui ketidakesaan Allah dan menganggap Allah lebih dari satu. Realita sejarah yang tidak bisa dibantah, agama Kristen Katolik adalah agama yang lebih dahulu ada dan lebih dahulu menggunakan kata Allah sebelum adanya agama Islam. Surah dan ayat Al-Quran ada tertulis bahwa Al-Quran mengakui Taurat dan Injil. Seperti pada Quran Surah 3 Ali Imran ayat 3 mengatakan, kitab yang diturunkan Allah adalah Taurat dan Injil. Pada Quran Surah 5 Al-Maidah ayat 68 mengatakan,
Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan Taurat dan Injil, dan seterusnya. Pada Quran surah 32, As-Saddah ayat 23 mengatakan, Taurat dibenarkan oleh Al-Quran. Taurat adalah Injil Perjanjian Lama, bagian dari keseluruhan Injil. Pada Quran surah 43 Az-Zukhruf ayat 4 mengatakan, Al-Quran di dalam induk Alkitab. Surah dan ayat-ayat Al-Quran tersebut jelas mengakui kebenaran Taurat dan Injil. Surah dan ayat-ayat Al-Quran tersebut sudah ada dari ribuan tahun yang lalu. Tapi Pengadilan Tinggi Malaysia tidak menjadikan kandungan Al-Quran tersebut sebagai pertimbangan. Sehingga pada medio 1986, terbit keputusan Pengadilan Tinggi Malaysia yang melarang umat Kristen Malaysia menggunakan kata Allah dalam ritual keagamaan dan Bible berbahasa Melayu. Larangan penggunaan kata Allah juga sempat latah diikuti oleh beberapa oknum tokoh Islam Indonesia. Di antaranya Ustadz Menachem Ali yang menggugat Kristen menggunakan kata Allah. Bahkan ada seorang ustadzah yang menuduh Kristen merampok kata Allah dari umat Islam. Gugatan dan tuduhan tersebut karena rasa sombong dalam beragama dan rasa superioritas mayoritas, karena buta akan fakta sejarah dan fakta teologi. Menachem itu adalah nama Yahudi dari bahasa Ibrani. Dia bukan bangsa Yahudi. Apakah boleh dilarang untuk menggunakan nama Menachem? Sungguh terlalu. Tokoh agama yang buta akan fakta sejarah dan fakta teologi, tapi kepedean berkoar-koar. Bicara mayoritas dan minoritas, di Republik Indonesia dan Malaysia, serta Jazirah Arab, Islam memang mayoritas. Tapi di bagian besar belahan dunia lainnya, Islam posisinya minoritas. Fakta menyebutkan jumlah umat Kristen dunia mencapai 2,38 miliar, sedangkan umat Islam 1,91 miliar. Fakta ini berdasarkan data worldpopulationreview.com. Silahkan cek di internet. Berbeda dengan oknum-oknum yang sering ngohak tanpa data dalam tausiah-tausiahnya. Merasa superior di kandang sendiri, ibarat katak dalam tempurung. Beragama harusnya membuat manusia makin cerdas. Jika karena rasa fanatisme sempit dalam membela agama, malah jadi buta hati dan tidak berakal sehat, sehingga lupa akan fakta sejarah dan fakta teologi, berarti ada yang salah dalam cara beragama. Barangkali itu hasil akhir proses pembelajaran agama yang terlalu menitik beratkan hafalan daripada pemahaman. Yang penting hafal walau tidak mengerti. Akhirnya pihak-pihak yang melarang umat Kristen Malaysia menggunakan kata Allah menyadari kenaifan dan kekeliruannya. Pada 10 Maret 2021, Pengadilan Tinggi Malaysia mengabulkan gugatan umat Kristen Malaysia untuk diperbolehkan menggunakan kata Allah dalam aktivitas keagamaan. Pengadilan Tinggi Malaysia akhirnya memutuskan untuk mengizinkan kembali penggunaan sebutan kata Allah merujuk pada Tuhan dalam publikasi pendidikan agama. Hakim Nor B. Arifin menyampaikan keputusan tersebut pada Rabu 10 Maret 2021. Keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur yang memutuskan penyebutan kata Allah bukan hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi umat Kristen, baik Katolik maupun Protestan dan Anglikan. Selain itu, pengadilan juga mengizinkan penggunaan kata Baitullah, Ka'bah, dan Sholat. Namun dengan syarat harus disertai penafsiran hanya untuk orang Kristen dan simbol salib di sampul-sampul depan buku. Pengadilan menganulir putusan pemerintah Malaysia yang dianggap keliru dalam mengeluarkan larangan penggunaan kata Allah pada tahun 1986 bagi non-Muslim. Menjadi pertanyaan, mengapa kenaifan tersebut harus terjadi secara berjamaah dan dipertahankan selama 35 tahun? Begitu besarkah kesombongan itu sehingga membutakan mata, menulikan telinga, dan membatukan hati terhadap fakta sejarah dan fakta teologi? Semoga dalam beragama, makin ke depan kita makin rendah hati dan sadar bahwa Allah sengaja menciptakan kita berbeda etnis dan beragam agama, seperti yang tertulis di Injil Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Serta Quran Surah 49 Al-Hujurat ayat 13
mengatakan, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah yang paling bertakwa." Dari kedua ayat tersebut, jelas mengatakan, bukan agama apa yang berkenan dan paling mulia di sisi Allah, tetapi siapa yang mengamalkan kebenaran dan yang bertakwa kepadanya. Setiap agama memiliki pemahaman kebenaran berdasarkan ajaran masing-masing. Kedua ayat itu juga mengajarkan kita manusia yang hidup di dunia ini dibuat berbeda-beda untuk saling mengenal dan untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Jika dalam kehidupan kita selalu memelihara kesombongan, niscaya kita akan merasa paling mulia sendiri, paling bertakwa sendiri, dan paling benar sendiri. Sehingga kita mudah mengklaim sebagai yang paling berhak atas segala sesuatunya, termasuklah penggunaan kata Allah. Padahal agama mengajarkan kita bahwa semua manusia dan segala sesuatunya adalah sama-sama ciptaan Allah yang Maha Esa. Dan Allah memberikan hak yang sama kepada semua manusia. Manusia diizinkan oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, berlomba-lomba mengamalkan kebenaran, berlomba-lomba bertakwa kepadanya, bukan berlomba-lomba bersikap sombong. Sombong adalah salah satu sifat yang paling dibenci Allah. Demikian video ini. Semoga Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang memberkati kita semua. Amin, saudara-saudaraku.